Halo Bunda Ti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah hari ini sehat. Saya mengganggu waktunya sedikit boleh ya Bunda ya? Ya boleh silakan Bapak. Jadi kami dari program Guru Penggerak menugaskan kami untuk melakukan wawancara perihal kasus pengambilan keputusan. Bunda kira-kira punya waktu tidak hari ini? Insya Allah ada waktu. Saya, jadi hari ini bisa ya? Bisa. Kita melakukan wawancara ya Bunda ya. Nah Bunda, untuk wawancara ini izin untuk saya merekam guna dokumentasi saya nantinya. Baik, prosedurnya Bunda adalah nanti saya akan membacakan salah satu kasus ya, yang nantinya selanjutnya Bunda diharapkan dapat mengomentari kasus tersebut. Itu ya Bunda ya, jelas ya Bunda? Sudah jelas. Baik, ya Bunda saya bacakan kasusnya. Pak Budiman merupakan guru matematika di SMP Karunia. Pak Budiman dikenal sebagai guru yang rajin, ramah, penyabar, dan disukai banyak murid. Suatu hari saat Pak Budiman sedang mengajar di jam pelajaran pertama di kelas 8A, tiba-tiba datang orang tua salah satu murid kelas 8A yakni Abdul di depan pintu kelas 8. Pak Anwar, ayah Abdul, mengacungkan parang sambil berteriak dan memanggil-manggil Abdul agar segera pulang untuk ikut panen di tambak. Sontak Pak Budiman merasa kaget dan takut. Nah demikian juga dengan murid-murid yang lainnya. Abdul hanya bisa menangis, ketakutan, dan bersembunyi di pojok kelas sambil berteriak tidak mau pulang. Nah, kalau Ibu melihat kasus ini, yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap dari ayah Abdul yakni Pak Anwar yang Ibu lihat? Ya, menurut saya sikap ayahnya Abdul itu kurang baik, kurang mendidik. Baik, ya. Nah, kurang baik, tidak mendidik karena Bapak Abdul melakukan itu di depan anak-anak atau di depan siswa. Dan itu merupakan lembaga pendidikan, lembaga pemerintah yang resmi. Jadi tidak terpujilah perbuatannya Pak atau bapaknya Abdul itu. Itu Bapak. Nah, lalu kemudian Ibu, ini kita juga harus melihat ya, padahal ini ada ikut panen ikan di tambak. Bagaimana Ibu melihat perihal tentang ikut panen ikan di tambak? Iya, mengenai itu memang sudah menjadi kewajiban anak membantu orang tua. Ya. Tetapi sebagai orang tua, bapaknya Abdul juga harus memberi kesempatan atau setelah nanti sepulang sekolah, betul benar. Ya, sepulang sekolah baru bisa membantu ayahnya di tambak, karena pada waktu belajar itu adalah waktunya anak tuh menuntut ilmu. Jadi barangkali bapaknya Anwar harus lebih lebih sabar dan lebih bijaksana karena anaknya masih dalam taraf menjadi pelajar. Iya, jadi mungkin tugas anak ya mungkin saat ini untuk belajar. Jadi benar sekali mungkin nanti setelah pulang sekolah, jadi itu solusi ya Ibu ya, pulang sekolah baru bisa membantu. Nah, ketika Ibu dihadapkan atau Ibu berada di posisi Pak Budiman nih, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Yang pertama saya akan menenangkan anak-anak yang ada di kelas saya itu, terutama Abdulnya. Kemudian setelah mereka sedikit tenang, kemudian saya memberi kesempatan kepada bapaknya Abdul untuk membawa Pak Abdul ke ruang kantor atau ruang TK atau di tempat lain yang tidak di depan anak atau di depan kelas. Nah, jadi bilangnya di kantor, setelah di kantor baru dibicarakan. Saya suruh bapaknya Abdul itu duduk dulu, disuruh tenang dulu, kemudian kalau bisa dikasih minum dulu, kemudian baru ditanyakan masalahnya apa. Iya, benar Bu, karena kita kalau melihat realita yang terjadi di sekolah kita juga kadang hal itu juga terjadi ya. Iya. Biasanya orang tua datang tanpa permisi dan sebagainya sudah langsung nyelonong di kelas itu.
Jadi Jelas, memang ya. kita tahu memang bahwa pendidikan orang tua juga di pedesaan seperti apa mungkin yang perlu kita apa namanya ya kita arahkan memberikan pengarahan Iya. ya mengenai tata krama ya mungkin ya seperti yang tadi Bunda jelaskan waktu di awal bahwa perilaku dari Pak Anwar ini tidak baik ya mungkin tata kramanya yang perlu juga harus kita ini. Iya. Oke baik Ibu itu mungkin ya yang bisa kita diskusikan insya Allah nantinya ke depan ketika kita memiliki kasus-kasus yang sama ataupun yang lainnya kita dapat mengambil keputusan dengan lebih bijak lagi dengan lebih baik lagi itu ya Ibu ya. Terima kasih atas waktunya Bu, mohon maaf kalau saya mengganggu nih karena kebetulan kita libur ya jadi ya sudahlah saya meeting ini sebenarnya harus kita lakukan secara luring tapi oleh karena satu dan lain hal maka meeting ini terpaksa saya buat lewat Zoom meeting. Itu ya Bunda ya. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.